Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Rahmat dari channel Obat Gaptek. Pada kali ini kita akan belajar tentang dashboard WordPress dan bagaimana cara setting WordPress. Dan yang kita bahas adalah WordPress dengan domain dan hosting sendiri. Ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas bagaimana cara membuat WordPress berbayar. Di video sebelumnya Anda sudah belajar sampai menginstal WordPress. Setelah install terus ngapain? Supaya kita bisa menggunakan WordPress yang sudah kita install ya di domain dan hosting kita sendiri, kita belajar bagaimana cara menggunakannya. Yang pertama adalah kita mempelajari dashboardnya dan bagaimana cara setting WordPress supaya siap digunakan. Tanpa panjang lebar, kita langsung saja. Ini adalah WordPress yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Sekarang kita akan masuk atau akan login ke dashboardnya WordPress. Apa itu dashboard ya? Untuk pengaturan website WordPress ini. Di domain atau subdomain WordPress Anda, kita klik di sini ya, / kemudian wp des atau minus login.php atau bisa juga di wp des admin. Nanti akan diarahkan ke sini juga. Oke, kita klik di sini. Nah, di sini kita tinggal login, masukkan username atau email dan masukkan password yang dibuat saat Anda menginstal WordPress Anda. Username-nya di sini, kebetulan saya sudah ada, sudah di-save ya di komputer ini. Nah, setelah masukkan username-nya atau boleh juga email ya, dan Anda masukkan password-nya. Tinggal klik login. Inilah yang disebut dengan dashboard WordPress. Di sini ada beberapa rangkuman ya. Di sini Anda juga disarankan di sini customize your site. Nanti ini akan dibahas di video selanjutnya. Nah, di dashboard ini kita lihat menu sebelah kiri ya, yang warnanya hitam ini. Ada home, kemudian di sini ada update. Kita klik update. Di sini kita bisa lihat update terbaru, mulai dari core-nya, artinya dari WordPress-nya sendiri. Di sini apakah ada update atau enggak? Kalau ada ya tinggal Anda update, kalau enggak ya udah. Nah, ini kebetulan kan baru kita install, belum ada update. Selain core, plugin dan themes juga akan ada info update di sini. Kemudian di sini ada yang disebut dengan post. Post itu adalah tempat Anda mengirimkan konten ya, bisa berupa artikel, gambar, video dan sebagainya yang lebih bersifat dinamis. Kita klik posting. Nah, di sini ini yang sudah ada ya, ini bawaan, ini contoh. Anda boleh hapus nanti. Sini kita bisa add new. Nanti kita akan belajar ya bagaimana cara posting. Kemudian di sini untuk pengaturan kategori, jadi kita postingnya bisa membuat berbagai kategori. Ya, sebagai contoh, kalau Anda misalnya membuat blog tentang resep masakan, Anda buat kategori, misalnya kategori goreng-gorengan, kategori sayuran, kategori daging dan sebagainya. Kalau teks itu ciri ya, ciri postingan biasanya dengan menggunakan kata atau beberapa kata yang merupakan ciri atau label dari si postingan tersebut. Kemudian di sini ada media. Media itu untuk memasukkan bisa berupa gambar, bisa juga berupa video. Bisa di sini. Anda tinggal add new media. Seringkali kita membuat post itu kita memasukkan gambar, nanti pun akan ada di sini. Kemudian di sini ada yang disebut dengan pages atau halaman. Halaman itu biasanya digunakan untuk membuat halaman yang statis. Misalnya contoh ya, about us, contact us, atau halaman portofolio, atau halaman tim dan sebagainya. Halaman juga bisa digunakan untuk landing page, bisa juga untuk halaman depan dan sebagainya. Nah, halaman ini sangat mirip ya dengan posting. Biasanya halaman itu tidak ada kategori dan tidak ada teks. Cara membuatnya juga hampir mirip. Kemudian komen, ya ini untuk mengelola komentar. Jadi kalau ada orang lain yang berkomentar, ini bisa dilihat di sini. Nih, ada komentar kita sendiri, misalnya biasanya kalau kita mereply, ada yang pending, yang sudah di-approve, atau ada yang berupa spam dan trash. Trash itu yang sudah dihapus. Kemudian di sini ada yang disebut dengan appearance. Ya, kita klik di sini. Nah, appearance ini adalah tampilan. Ini disebut dengan themes. Themes itu ya desain atau tema yang akan menentukan tampilan WordPress kita. Contoh ya, yang punya kita ini tampilannya, themesnya yang ini 2021. Banyak sekali pilihannya. Ini yang bawaan. Oke, kemudian di sini ada yang disebut dengan plugins. Ya, kita klik juga di sini. Anda bisa klik langsung di sini ya, boleh. Bisa juga klik di sini. Nanti ini akan muncul juga. Apa itu plugin?
Plugin itu bisa dikatakan script atau software tambahan untuk meningkatkan atau menambah fungsi dari WordPress ini. Sebagai contoh nih yang sudah ada ini yang bawaan Askimed anti spam. Fungsinya apa? Supaya kita itu bisa menyaring komentar-komentar spam. Nanti Anda bisa tambahkan berbagai plugin untuk SEO misalnya, plugin untuk toko online dan sebagainya. Nanti ada di sini. Oke, kemudian user itu adalah pengguna atau member. Seringkali orang itu berlangganan. Bisa juga Anda punya tim penulis. Anda menambahkan user sebagai penulis, sebagai editor, sebagai admin juga bisa. Kemudian di sini ada yang disebut dengan tool, alat-alat lah istilahnya. Untuk impor, ekspor, kemudian untuk kesehatan website, kemudian untuk ekspor dan erase personal data. Kemudian masuk ke setting. Sekaligus kita akan mempraktekkan setting. Oke, kita klik setting. Setting di sini ada 7 bagian. Yang pertama adalah general atau umum. Di sini kita bisa setting mulai dari judul, site title. Ya, misalnya di sini kita ketik aja. Oke, kalau salah-salah ya tinggal diedit ya. Tagline. Oke, ini sebagai contoh ya. Begitu juga di sini Anda bisa tambahkan triple U kalau mau. Kemudian ini emailnya, ini untuk urusan administrasi. Kemudian di sini biasanya kita standarnya subscriber aja. Kemudian bahasa ya, di sini bahasanya banyak ya, bisa dipilih termasuk bahasa Indonesia pun ada. Tapi saya lebih suka bahasa Inggris. Kemudian time zone sesuaikan dengan Indonesia. Plus 7, kemudian tanggal ya saya sesuaikan dengan tanggal di Indonesia juga, DMY. Kemudian jam ini bebas lah. Kemudian hari pertama Monday. Nah, setelah kita setting, klik save. Kemudian kita masuk ke writing. Di sini kita bisa default post kategori. Anda bisa setting di sini. Kebetulan saya belum membuat kategori, jadi yang ada ya baru uncategorized. Kemudian di sini pengaturan default post format. Ada banyak pilihan. Pilih yang standar aja. Kemudian yang bawah ya ini abaikan dulu ya, kecuali Anda mau posting via email. Kemudian ini adalah update service. Nah, ini juga bisa diabaikan. Kalau ada perubahan, Anda klik save. Kemudian masuk ke reading, kita klik. Nah, di sini pengaturan untuk tampilan juga ya, berkaitan dengan tampilan, artinya pembacaan lah, orang lain bagaimana membaca. Nah, di sini kita bisa mengatur ya, di halaman depan homepage yang tampil itu apa? Apakah your latest post, artinya postingan terbaru kita, atau static page, artinya halaman khusus yang kita buat ada di halaman depan. Itu pun bisa. Misalnya ya kalau mau ini tinggal diklik di sini, kita pilih. Kebetulan halamannya baru ada yang sampel. Kita klik di sini kalau mau. Kalau enggak ya udah abaikan dulu ya. Kalau Anda hanya blogging biasa, Anda bisa klik yang ini. Kemudian ini blog page show at most, ini 10 standar, ini juga 10. Anda bisa ubah nih jumlahnya. Artinya blog page show at most itu yang paling baru di halaman depan yang mau muncul itu berapa banyak. Kemudian ini untuk feed standar aja 10. Kemudian ini yang muncul di feed itu apakah mau full text-nya atau mau rangkuman. Saya lebih suka memilih yang rangkuman. Kemudian ini abaikan ya. Kemudian kita klik Save Changes. Discussion ini berkaitan dengan komentar. Dibiarkan aja bawaannya seperti ini. Saya ini suka dicentang ya. Supaya apa? Kalau ada orang lain yang komentar tidak langsung muncul. Kita klik Save Changes. Pokoknya setiap ada perubahan Anda klik Save. Kemudian kita masuk ke media. Nah, ini pengaturan ya. Kalau saya suka diabaikan aja, ikut bawaan. Kemudian masuk ke permalink. Nah, ini penting. Ini bagaimana format URL kita. Linknya ini ada banyak pilihan, ada yang plain itu menggunakan tanda tanya, atau di sini menggunakan day artinya tanggal. Saya lebih suka yang post name. Klik aja post name. Atau Anda juga boleh masukkan di sini ya ada kategori. Misalnya di depannya Anda mau tambahkan kategori. Nah, seperti ini boleh. Ya, silakan, ini terserah. Saya lebih suka post name saja misalnya. Udah, kita delete lagi. Kemudian yang lainnya ini biarkan aja dulu. Kemudian kita klik Save Changes. Kemudian kita masuk ke privasi. Nanti Anda bisa bikin halaman privasi ya, kita klik, atau yang sudah ada kita gunakan. Ini berkaitan dengan privasi pengguna. Artinya ini akan membuat halaman yang menjelaskan tentang privasi. Oke, sampai di sini Anda sudah mulai mengenal apa yang disebut dengan dashboardnya WordPress dan bagaimana cara melakukan setting. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.